Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Masih sering ribut sama pasangan karena balas chatnya lama? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang dua orang anggota pasukan militer yang diberikan tugas untuk menumpas organisasi kelompok teroris yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Tanpa perlu banyak omong di awal, langsung saja inilah dia 12 Strong. Cerita akan diawali dengan memperlihatkan seorang anggota militer yang bernama Nelson yang saat itu sedang menikmati masa cuti dari dinasnya dengan berkumpul dengan keluarga kecilnya. Hey, Nibble, I was going to show you. Spanish, Daddy. Yeah, it's on the list, sweetie. Sebagai seorang bapak yang baik, Nelson saat itu sedang bersiap untuk mengantar putri kecilnya berangkat ke sekolah. Namun tiba-tiba Nelson melihat sebuah berita tentang penyerangan gedung WTC yang dilakukan oleh para kelompok teroris. American Airlines 767 that had been Nelson yang harusnya masih libur langsung datang ke markas militer yang suasananya terlihat sedang dalam kondisi yang chaos, dan Nelson menemui bapak atasan untuk mengajukan diri agar dirinya beserta timnya untuk diikut sertakan dalam misi yang akan dibuat oleh bapak atasan. Apologies, technically I'm still on leave. Well, if you're here today, leave is over. What do you want? I'm back in my team, sir. Namun harapan Nelson pupus ketika bapak atasan mengatakan jika kesatuan timnya sudah dibubarkan dan Nelson dipindahkan ke divisi yang lain. I have a fucking team, so get back to your goddamn desk and let me do my job. Nelson langsung menemui rekan-rekannya yang sedang berkumpul di kantin kantor dan sedang menyaksikan bersama-sama tentang berita penyerangan kelompok teroris di televisi. Dan saat itu seorang rekan Nelson yang bernama Dil berandai-andai jika timnya masih ada, mungkin harusnya mereka lah yang ditugaskan ke sana. Nelson selaku pemimpin dalam tim pun berjanji jika timnya akan kembali bertugas di medan pertempuran. We'll be in this fight, boys. You mark my words. It's a private meeting, sir. Seorang teman dekat Nelson yang bernama Spencer langsung berinisiatif untuk menemui bapak atasan dengan tujuan untuk membatalkan surat pengunduran dirinya dan meminta agar keputusan pembubaran tim dibatalkan karena Spencer merasa timnya sangat layak ditugaskan oleh bapak atasan lantaran memiliki pengalaman ketika berdinas di wilayah Timur Tengah di bawah komando Nelson. His career is why he joined. You need to get to know your captain, sir. Yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil, bapak atasan pun tergugah hatinya dan langsung datang ke ruangan Nelson untuk memberitahu jika kemungkinan timnya akan kembali ditugaskan dalam misi ini. You're not gonna need it where you're going. Spencer yang sampai di rumah langsung berkemas-kemas dan mencoba berpamitan kepada keluarganya karena dirinya harus kembali bertugas ke medan pertempuran, meski sebenarnya anak dan istri Spencer sedikit kecewa dan tidak bahagia mendengar berita ini. I'll love you when you get back. Dil pun mengalami hal yang tidak jauh beda dari Spencer saat memberitahu istrinya jika dirinya akan kembali bertugas. Dil langsung mendapat penolakan saat meminta jatah malam Jumat pada istrinya. Dil justru diingatkan agar lebih banyak menghabiskan waktu bersama anaknya sebelum berangkat ke medan pertempuran. Pick up the kids. Spend the time with them. Di sisi lain, Nelson yang akan tidur pun mencoba berpamitan pada istrinya untuk kembali bertugas. Reaksi istri Nelson pun sama seperti istri rekan-rekannya, tidak bahagia ketika mendengar berita tersebut. Dan saat itu Nelson diminta untuk berjanji jika dirinya akan selamat dan kembali ke rumah dalam kondisi sehat walafiat. I need to hear you say. I'm coming home. Nelson dan 11 anggota timnya mendarat di markas militer Amerika yang berada di wilayah Uzbekistan dan bertemu dengan rekan militer yang lain, di mana saat itu mereka semua asik bercanda ria bersama sebelum benar-benar ditugaskan kembali ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Hey, be careful! Hard-nosed Krav Maga! Don't even think! Nelson dipanggil oleh Bapak Panglima dan mendapatkan penjelasan tentang profil lawan yang harus mereka hadapi, lalu menjelaskan tugas Nelson dan tim dalam misi ini adalah untuk menguasai sebuah kota bernama Mazar Sharif dan bergabung serta berusaha mendapatkan kepercayaan dari seorang jenderal yang kontra terhadap kelompok teroris yang bernama Jenderal Dostum.
Earn Dostum's trust. In bed with his militia. Bapak Panglima memberi batas waktu selama 6 minggu untuk Nelson dan timnya berhasil menguasai kota Mazar Sharif dan memukul mundur para kelompok teroris. Namun Nelson menganggap jika misi ini bisa diselesaikan dalam waktu 3 minggu saja. Tentu Nelson tidak sembarangan dalam menentukan waktu ini lantaran Nelson memiliki analisanya jika misi dilakukan sampai 6 minggu, maka timnya akan mengalami kesulitan untuk bertahan di sana lantaran harus menghadapi musim dingin. That snow will hit, the Taliban will dig in, and my men won't come home. Dari hasil penjelasan panjang lebar Nelson, akhirnya Bapak Panglima mengakui jika dari semua tim, Nelson lah yang bisa menganalisa dan menjelaskan dengan sangat detail mengenai medan wilayah peperangan nanti, yang akhirnya membuat Bapak Panglima menunjuk Nelson dan timnya agar bersiap untuk menjalankan tugas di medan pertempuran. You and 11 men. Task Force Dagger. Go win this thing. Thank you, sir. Nelson langsung menemui semua timnya yang saat itu sedang berkumpul dan menyaksikan sebuah video penyerangan dari kelompok teroris, dan Nelson langsung memberitahu jika timnya ditunjuk oleh Bapak Panglima untuk menjalankan misi. It's us, we're going in. Nelson meminta agar semua tim berhati-hati dalam misi kali ini karena mereka kalah dari segala hal, entah mulai dari amunisi persenjataan, jumlah pasukan, dan kurangnya bantuan medis di dalam misi ini. Single ship, no backup. So police your gear, got some rest. Malam hari semua tim sibuk menyiapkan persenjataan yang akan mereka bawa, dan sebagian lagi sibuk menulis surat untuk keluarganya. Spencer menyarankan Nelson untuk membuat surat juga untuk berjaga-jaga jika misi ini gagal. Namun Nelson langsung menolak saran dari Spencer karena dirinya sudah berjanji pada istrinya untuk pulang dalam kondisi sehat walafiat. Semua tim langsung diminta untuk bersiap masuk ke dalam helikopter yang akan membawa mereka menuju wilayah Afghanistan Utara, di mana perjalanan akan terasa menegangkan ketika nantinya mereka harus melewati pegunungan serta kelengkapan helikopter yang tidak begitu komplit. Well, how's this thing taken? We'll find out. Mission equipment is set. EOS flare shaft 5. We are clear for takeoff. Semua tim berhasil mendarat dengan aman di wilayah Afghanistan Utara dan langsung melakukan pengamatan untuk memastikan jika tempat yang mereka pijak saat ini dalam kondisi yang benar-benar aman. Friendly, stand down! Nelson dan tim bertemu dengan seorang mata-mata CIA yang sudah disiapkan untuk menjadi informan mereka, yang langsung membawa Nelson dan tim ke markas persembunyian Dostum. Nelson mencoba bertanya tentang kondisi wilayah di sini sebagai bahan analisa penentuan strategi yang tepat, dan mata-mata CIA menjelaskan jika di wilayah ini terdapat 3 pemimpin berbeda di setiap wilayahnya, namun ketiganya sama-sama kontra terhadap kelompok teroris. Nelson yang merasa penasaran dengan sosok Jenderal Dostum pun menanyakan pada mata-mata CIA mengenai profil lengkap seorang Jenderal Dostum dan ingin mengetahui bahasa apa sajakah yang digunakan Dostum dalam berkomunikasi sehari-hari. Tajik speaks Uzbek, speaks. Good luck, Captain. I mean it. You too. Dan inilah dia sosok Jenderal Dostum yang saat itu menemui Nelson dan mengajak semua tim Nelson masuk ke dalam markasnya untuk mengobrol santai sembari ngopi-ngopi santai. Sebagai tamu yang baik, Nelson langsung memberikan hadiah yang sudah dibawanya, yaitu berupa ransum makanan kuda dan sebotol minuman alkohol merek vodka. What do you say? I don't think the horse feeds a big head. To our new American friends. Nelson meminta agar Dostum menunjukkan lokasi kelompok teroris, namun Dostum meminta agar Nelson memberinya amunisi bom terlebih dahulu sebagai kelengkapan persenjataan dalam berperang, dan di momen ini sedikit menimbulkan ketegangan dan salah paham karena Dostum menganggap Nelson sok berkuasa karena telah berani mengatur-ngatur dirinya. He's our captain, sir. I'm the captain. This is my team. You speak to me, all right? Dostum merasa jika tim yang dibawa oleh Nelson sangat membahayakan pasukannya karena memiliki jiwa membunuh yang sangat brutal yang terlihat dari sorot mata mereka ketika memandang Dostum. Can be pushed now, he does. Fucking killer's eyes.
Dostum memberikan alasan 6 ekor kuda sebagai kendaraan yang akan digunakan dalam berperang, yang pasti jumlah tersebut sangat kurang yang membuat Nelson harus membagi timnya dengan 5 orang ikut bersamanya dan sisanya menunggu di markas menjaga barang bawaan dan memberikan informasi. Coffers, Michaels, Bennett, Jackson, here with me. Dostum memberitahu jika kelompok teroris mengadakan semacam sayembara bagi siapa saja yang berhasil menangkap ataupun membunuh para pasukan militer Amerika akan mendapatkan sebuah hadiah dalam jumlah yang besar. Beralih ke kelompok teroris yang dengan sangat kejamnya mengeksekusi mati seorang wanita yang hanya karena anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dan mampu menjawab semua pertanyaan dari si ketua teroris, mulai dari pertanyaan mengeja huruf bahasa Inggris sampai hitung-hitungan dalam perkalian dan pembagian. Allahu Akbar! Az açsal, bayat ders nakhonad. Nelson dan tim harus menjalani perjalanan yang jauh dengan medan yang cukup berat, dan saat sampai di tempat pemberhentian awal, seorang tim Nelson yang bernama Val memberitahu jika lokasi yang saat ini mereka tempati sangat sulit untuk berkomunikasi dengan tim yang berada di markas karena sulitnya untuk mendapatkan sinyal. Nelson dan Diller mengobrol bersama membahas latar belakang mereka sebelum masuk ke dunia militer. Ternyata Nelson tumbuh besar bukan dari keluarga militer, melainkan dari keluarga yang biasa-biasa saja dan dididik secara keras agar Nelson bisa mencapai apa yang dicita-citakannya. Dan Diller ternyata dulunya adalah seorang guru sejarah di sebuah kampus, namun nyaris mendekam di penjara akibat berkelahi karena memperebutkan seorang wanita. An iron fist? Leather belt. Nothing he could get his hands on. I got into a fight with this guy who's harassed my girlfriend, and I kind of beat him up pretty. Beralih ke markas militer di mana Bapak Panglima mendapatkan informasi dari Spencer tentang kendaraan yang dipakai oleh tim, yaitu kuda, dan memberitahu tentang keberadaan tim saat ini yang meminta untuk disiapkan amunisi persenjataan untuk memulai berperang. Winter's coming. They need gear and provisions. Ship it out. Spencer says Dostum relies on them for combat. Nelson dan Dostum melakukan pemantauan dari jarak jauh untuk mengetahui aktivitas kelompok teroris. Nelson merasa jika pemantauan bisa dilakukan lebih dekat lagi agar bisa mendapatkan titik koordinat yang tepat untuk menjatuhkan bom, namun usul dari Nelson ditolak oleh Dostum dengan alasan jika hal tersebut bisa menjadi bahaya mengingat jumlah musuh yang lebih banyak. Here, Taliban. And here, we can die. Your government leaves, and then we lose. Nelson akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri maju ke depan mendekat ke wilayah musuh untuk mendapatkan titik koordinat yang pas. Namun posisi Nelson diketahui oleh pihak musuh dan harus mendapatkan serangan yang membuat adegan baku tembak pun terjadi. Nelson yang sudah mendapatkan titik koordinat langsung meminta agar pesawat segera datang untuk menjatuhkan bom di area musuh. Lalu semua tim diminta untuk menjauh dari area untuk menghindari terkena ledakan yang akan terjadi. Tim langsung menuju ke markas, namun sejenak mereka mampir menuju sebuah pasar untuk mencari keperluan yang mungkin akan berguna untuk mereka gunakan. What is that? 10, 950? Milo curhat kepada Spencer jika dirinya merasa tidak nyaman karena harus terus-terusan diikuti oleh anak buah Dostum, namun Spencer memberitahu Milo jika tujuan mereka baik, yaitu untuk melindungi dirinya, dan Milo diminta untuk terbiasa dan memahami saja. This poor boy got you. Got your this little sucker. Kembali ke markas komando militer di mana Bapak Panglima nampak terlihat panik ketika anak buahnya memberitahu jika semua wilayah yang akan dituju oleh tim sudah dijaga dengan ketat, dan saat itu pula Bapak Panglima mulai meragukan Nelson dan timnya dengan meminta agar tim kedua berangkat menuju wilayah Afghanistan Utara. Son Nelson, let's get a second team in the works. Keesokan harinya, tim kembali mendatangi markas musuh dan seperti biasa melakukan pengintaian, dan tim kembali meminta agar markas bersiap mendatangkan pesawat untuk meledakkan bom sesuai dengan koordinat yang sudah ditentukan.
Just know that these are American bombs. They won't be afraid. Nelson dan tim turun ke area musuh dan kembali melakukan penyerangan dengan baku tembak dengan para musuh. Meski pada awalnya berhasil memberikan perlawanan yang sengit, namun Nelson dan tim yang sadar diri jika mereka kalah dari amunisi dan jumlah pasukan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Nelson mendatangi Dostum untuk bertanya mengapa Dostum tidak memberitahu dirinya jika kelengkapan amunisi yang dipakai oleh musuh sangat lengkap. Nelson meminta agar Dostum memberikan kepercayaan pada dirinya agar bisa leluasa dalam melakukan serangan di medan pertempuran. You gotta stop guarding me and start trusting me. Soldier, start using this. Dostum memanggil Nelson dan memberitahu jika ada satu jalan untuk mendekat ke wilayah musuh, namun jalan yang harus mereka lewati akan sangat sulit dikarenakan sangat minimnya sumber air dan minimnya tempat perlindungan jika mendapatkan serangan. No shade. So the only way to Mazar shade. I'm gonna win you this thing, I swear to God. Nelson mengumpulkan semua tim untuk memberitahu jika esok hari tim harus bersiap untuk melakukan perjalanan yang sulit karena mereka harus melewati akses yang dari segala halnya sangat minim dan berbahaya. Lalu Nelson menunjuk 3 orang dari timnya untuk sementara waktu bergabung dengan pasukan Dostum. Spencer yang sampai di tempat untuk bergabung dengan tim mengalami sakit pinggang karena tidak biasa menunggangi kuda. Hal tersebut membuat anggota tim yang bernama Vern meledak Spencer yang seperti seorang kakek-kakek yang sudah perlu minum obat remasil, dan Vern akan memberikan uang pada Spencer dengan syarat harus berjalan sendiri tanpa dibantu oleh tim. You can keep that 20. Let's get this war started. Dirasa kondisi sudah aman, membuat tim langsung bergerak maju menuju wilayah lawan, namun ternyata masih ada sisa pasukan teroris yang bersembunyi dan langsung melakukan serangan yang membuat adegan baku tembak tidak dapat dihindarkan. Nelson meminta agar semua tim terus untuk merangsek maju menembaki semua pasukan teroris yang tersisa, dan Dostum meluncurkan sebuah roket yang langsung meluluh lantakan pertahanan pasukan teroris. Nelson yang saat itu sedang berbincang santai dengan Dostum tiba-tiba diberitahu Val jika dirinya mendapatkan email dari Menteri Pertahanan Amerika yang menanyakan mengenai kondisi tim dan meminta kepastian kapan Nelson dan timnya dapat memasuki wilayah Mazar Sharif. When are you gonna get off your ass and get to Mazar? Nelson menanggapi santai dan meminta agar Val mengetikkan tulisan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh dirinya, yang isinya menjelaskan tentang kondisi sebenarnya yang ada di wilayah Afghanistan Utara. Kata-kata yang dibuat oleh Nelson berhasil membuat orang-orang yang mendengarnya melalui televisi merasa tersentuh. The letter's too well written. I know it can't be. Soldiers are always willing to tell me that they're glad the USA has come. Spencer menemui Nelson dan mengatakan jika sebenarnya Bapak Panglima sudah mulai tidak percaya dengan tim yang diketuai oleh dirinya, dan Bapak Panglima ternyata sudah mengirim pasukan lain untuk menemui jenderal yang lain yang berada di wilayah Afghanistan, yaitu Jenderal Atta tanpa halilintar, dengan tujuan untuk membuat wilayah Afghanistan Utara tetap kondusif. Handed the most important diplomatic job in the free world, keeping the Northern Alliance together. Di sisi lain, Daryl yang menjalani perjalanan jauh bersama pasukan Dostum merasakan lapar, dan Daryl langsung menemui seorang penggembala kambing dengan tujuan untuk membeli kambing yang dimilikinya. American dollars. Yes? Nelson menemui Dostum untuk menjelaskan tentang keputusan Bapak Panglima yang mengirimkan tim lain ke jenderal yang menjadi rival dari Dostum, namun Dostum yang mendengar hal tersebut merasa tidak senang karena Dostum khawatir Jenderal Atta akan merebut kota Mazar Sharif, dan Dostum membuat keputusan untuk menarik semua pasukannya dalam misi ini. My man, you're just an army of 12. You all will die.
Nelson mengumpulkan semua tim untuk memberitahu jika Dostum dan pasukannya sudah tidak lagi bergabung dalam misi ini. Nelson menanyakan kepada semua tim apakah mereka bersedia jika harus terus ikut dengan dirinya melanjutkan misi ini dengan segala resiko apapun, dan semua tim memutuskan tetap setia dan ikut dengan Nelson meski tidak ada lagi campur tangan dari Dostum. Alright. We go in the morning. We get some rest tonight. Tomorrow's gonna... Nelson bersama timnya langsung melakukan pemantauan dan menghubungi markas untuk meminta bantuan medis dan meminta pesawat untuk segera menjatuhkan bom di titik koordinat yang sudah ditentukan. Request medevac on standby, over. Roger. 38.65. Beralih ke Spencer yang dalam pos pemantauan lain tiba-tiba didatangi oleh pasukan teroris yang mengibarkan bendera putih tanda mereka menyerah. Namun saat Spencer meminta agar semua pasukan teroris diam di tempat, tiba-tiba sebuah bom bunuh diri meledak yang membuat Spencer mengalami luka yang cukup serius. Any station, Bravo is down! Bravo is down! Kembali ke Nelson dan timnya yang mendapatkan serangan membabi buta dari pasukan teroris yang membuat antena pemancar sinyal mereka terjatuh, dan untuk mengambilnya perlu usaha yang ekstra lalu memperbaikinya agar dapat digunakan kembali untuk berkomunikasi. Yeah, fix this! Go! How about now? Yeah, good. Tiba-tiba muncul Dostum yang berubah pikiran dan meminta pasukannya untuk membantu Nelson dalam berperang, tetapi posisi terasa sulit ketika pasukan teroris mencoba memanfaatkan roket yang mereka punyai untuk melakukan serangan. Namun beruntung bantuan pesawat datang dan langsung menjatuhkan bom di wilayah musuh. Nelson mau tidak mau harus mengambil keputusan untuk terus mendekat ke wilayah musuh dengan menggunakan kuda sebagai tunggangannya untuk melakukan baku tembak dengan para pasukan teroris yang berhasil membuat pasukan teroris lari kocar-kacir. Dostum yang menyadari jika pemimpin kelompok teroris mencoba untuk melarikan diri langsung mengejarnya menggunakan kuda kesayangannya, dan ketika berhasil mendapatkan si pemimpin kelompok teroris tersebut, tanpa pikir panjang Dostum langsung menarik pelatuk pistolnya. Para mazar. Helikopter jemputan tiba. Nelson langsung membawa Spencer masuk ke dalam helikopter untuk diantarkan terlebih dahulu menuju markas komando militer untuk segera mendapatkan perawatan atas luka yang dialaminya. Sebelum benar-benar meninggalkan wilayah Afghanistan Utara, Nelson ingin memastikan jika Dostum tidak bertindak di luar batas terhadap Jenderal Atta, sehingga wilayah Afghanistan Utara tetap dalam kondisi yang aman dan dalam suasana yang kondusif. Has been with me forever. Now it's yours. Oh, that you will always be my brother. Nelson kembali ke markas komando militer. Di sana Nelson dan pasukannya disambut oleh Bapak Panglima yang memberikan ucapan selamat karena Nelson dan timnya berhasil menyelesaikan misi sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan oleh Nelson. Kept your promise. Yes, sir. Namun hal terpenting bukan soal janji pada Bapak Panglima, namun janji Nelson kepada istrinya jika dirinya akan selamat dalam misi ini dan kembali dalam kondisi sehat walafiat untuk berkumpul bersama kembali dengan keluarga kecilnya. Dan film pun tamat. Sebuah film yang sangat seru dan sangat menarik, mungkin bisa menjadi salah satu referensi film yang bisa kalian tonton, dan berikut adalah foto asli 12 anggota pasukan militer tersebut. Sekian review alur film kali ini, saya Udin laporkan dari rumah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.